Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Nurul Fauziah dengan NIM 12580303154. Saya dari kelas 2 Sosiologi. Di sini saya mau mempresentasikan tugas praktek tilawah saya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu ta'rif atau pengertian waqaf. Nah, pengertian atau ta'rif waqaf ini secara bahasa, kata waqaf itu berasal dari akar kata yang bermakna berhenti atau menahan, menghentikan atau menahan sesuatu dari pergerakannya. Namun dalam pandangan istilah ilmu tajwid, waqaf ini memiliki makna yang lebih spesifik dan terarah, yaitu menghentikan suara bacaan Al-Quran secara sengaja dan sejenak pada akhir kata atau kalimat tertentu. Nah, jadi semata-mata untuk mengambil napas secukupnya dengan niat yang tegas untuk melanjutkan bacaan kembali setelahnya, bukan untuk mengakhiri bacaan secara mutlak atau selamanya. Jadi perlu kita pahami bahwa waqaf itu bukanlah sekadar kebiasaan berhenti seenaknya, tetapi ya itu memiliki tujuan yang sangat mulia atau penting. Nah, yang pertama itu supaya agar bacaan kita itu menjadi lancar dan teratur, karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam bernapas. Kedua itu untuk menjaga kejelasan makna ayat tersebut, sehingga pendengar maupun pembaca itu dapat membedakan nih satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada menghindari kesalahan pengucapan dan pergeseran arti. Nah, sebab jika berhenti di tempat yang salah, bisa saja makna firman Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi makna yang keliru atau bahkan bertentangan dengan maksud aslinya. Jadi waqaf itu adalah kunci utama agar kita dapat membaca Al-Quran dengan indah, tepat, dan menjaga kemurnian kandungannya. Oke, selanjutnya adalah akan saya jelaskan yaitu ada hukum-hukum waqaf. Setelah mengetahui pengertiannya, selanjutnya saya akan membahas hukum waqaf. Nah, waqaf, para ulama ilmu tajwid telah merumuskan hukum berhenti ini menjadi 4 kategori utama yang disesuaikan dengan dampak dan letak berhentinya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu yang pertama itu wajib, artinya kita harus dan tidak boleh tidak berhenti di tempat tersebut. Jika kita memaksakan diri untuk terus membaca tanpa berhenti, nah maka susunan kalimat akan tercampur, makna ayat bisa terbalik, kabur, atau bahkan menjadi salah pengertian. Nah, biasanya itu waqaf wajib ini berfungsi sebagai pemisah antara dua kalimat yang maknanya berbeda atau saling berkaitan, namun berdiri sendiri. Nah, rincian hukum ini tercantum jelas. Nah, yang kedua itu ada sunnah. Sunnah artinya dianjurkan dan sangat baik untuk berhenti di tempat tersebut. Nah, meskipun jika diteruskan pun tidak merusak makna waqaf. Sunnah ini bertujuan untuk memudahkan pembaca mengambil napas, memberikan jeda waktu sejenak agar hati dan pikirannya itu lebih tenang, sehingga kita itu bisa lebih meresapi dan memahami kandungan serta pesan yang terkandung dalam ayat yang baru saja dibaca. Nah, selanjutnya ada mubah. Mubah yaitu artinya boleh memilih untuk berhenti maupun meneruskan bacaan. Nah, jadi keduanya itu sama-sama dibolehkan dan tidak berdosa, serta tidak mengubah makna asli dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqaf jenis ini itu biasanya berada di tengah kalimat yang panjang, namun pemotongannya itu tidak memutus hubungan makna antar kata. Nah, keputusan ini berhenti atau tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan napas pembaca. Nah, oke, selanjutnya itu ada makruh.
artinya sangat disukai dan sebaliknya dihindari untuk berhenti di tempat tersebut. Jika dipaksakan berhenti, maka ia akan merusak keindahan susunan kalimatnya, yaitu memutus alur makna yang sedang mengalir serta membuat bacaan itu terasa terputus-putus dan kurang enak didengarnya. Nah, meskipun tidak sampai mengubah arti secara fatal, namun hal ini itu sangat mengurangi keutamaan bacaan. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam wakaf. Berdasarkan tingkat hukum dan keutamaannya, para ahli tajwid ini itu membagi wakaf itu menjadi 5 jenis. 5 jenis yang wajib kita tahu dan bedakan. Yang pertama itu ada wakaf lazim. Nah, wakaf lazim ini adalah wakaf yang wajib hukumnya sebagaimana telah disinggung tadi dalam mushaf standar Indonesia. Nah, wakaf ini tuh ditandai dengan huruf mim yang berarti lazim. Berhenti di sini adalah kewajiban mutlak karena jika didengar makna ayat pasti akan keliru. Nah, contohnya tuh jika ketika dua perintah atau dua kisah yang berbeda harus dipisahkan agar tidak tertukar. Contohnya, nah penjelasan lengkapnya ada di selanjutnya ada wakaf mutlak. Nah, ini adalah jenis wakaf yang paling utama, paling sempurna dan sangat disunahkan. Nah, tandanya tuh berupa tanda wakaf ini biasanya diletakkan tepat di akhir kalimat yang maknanya itu sudah lengkap atau sudah utuh dan berdiri sendiri sempurna. Berhenti di tempat ini memberikan ketenangan batin bagi pembaca dan kejelasan yang maksimal bagi pendengarnya. Nah, selanjutnya ada wakaf jaiz. Nah, wakaf ini tuh artinya boleh dilakukan. Nah, ini tuh tidak wajib, namun juga tidak dilarang. Tandanya huruf jim. Ia sering ditempatkan pada jeda yang cukup aman. Cocok digunakan ketika pembaca merasa butuh untuk istirahat napas atau sebentar, namun makna kalimatnya masih bisa disambung atau diputus tanpa masalah berarti. Nah, yang selanjutnya ada wakaf murakhas. Nah, wakaf murakhas ini itu adalah keringanan khusus untuk berhenti. Tandanya itu adalah zai. Maksud berhenti di sini hanya diperbolehkan saat pembaca benar-benar kehabisan napas dan tidak sanggup melanjutkannya. Nah, jika napas masih cukup dan kuat pembaca, maka sangat dianjurkan untuk meneruskannya agar bacaan tidak terpotong-potong. Nah, yang selanjutnya ada wakaf mamnu. Nah, wakaf mamnu ini adalah wakaf yang dilarang keras dan tidak boleh dilakukan sama sekali. Tandanya itu la, yang berarti jangan berhenti di tempat ini, pasti akan merusak hubungan makna, memecah kesatuan kalimat dan mengubah arti firman Allah Subhanahu wa taala itu menjadi makna yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu kita itu wajib teruskan bacaan meskipun harus mengambil napas yang pendek sekalipun. Nah, selanjutnya itu ada tanda-tanda wakaf dalam mushaf. Nah, agar kita tidak bingung dan mudah menerapkannya saat membaca langsung. Nah, para penyusun mushaf standar ini itu telah melengkapi setiap tempat berhenti dengan tanda khusus yang seragam. Nah, berikut juga ada tanda so gitu. Jadi wakaf mutlak itu sebaiknya berhenti tempat paling nyaman untuk jeda. Nah, selanjutnya ada huruf mim, wakaf lazim, yaitu wajib berhenti, tidak boleh diteruskan. Selanjutnya ada huruf jim, jaiz, wakaf jaiz, boleh berhenti atau lanjut sama-sama baik. Selanjutnya ada huruf zai, wakaf murakhas, yaitu berhenti hanya jika benar-benar lelah atau kita itu kehabisan napas. Nah, ada wakaf mamnu. Wakaf mamnu itu dilarang berhenti, harus diteruskan bacaannya. Nah, oke, selanjutnya ada aku mau menjelaskan tentang lengkap tentang wakaf. Nah, lengkap tentang wakaf.
Nah, jika kita tidak tarik benang meraihnya, maka bukan sekedar aturan teknis semata, melainkan sebuah seni matul irama dan jeda bacaan ini tuh yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ketika kita melaksanakannya dengan benar, nah suara kita harus terputus secara sempurna, namun tidak terlalu lama. Nah, hanya cukup untuk kita mengambil napas yang pas aja, lalu melanjutkan bacaan dengan nada dan yang selaras dengan ayat sebelumnya. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan hukum idgham. Nah, setelah kita selesai membahas tuntas materi wakaf, sekarang saya mau menjelaskan tentang hukum idgham. Nah, hukum idgham sama seperti sebelumnya, kita mulai dari pengertiannya secara bahasa. Nah, idgham itu berarti memasukkan, menyatukan, meleburkan atau menggabungkan. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid, idgham diartikan sebagai meleburkan bunyi huruf yang mati, baik itu huruf nun mati, mim mati maupun tanwin ke dalam huruf hidup yang berada tepat sesudahnya. Nah, sehingga kedua bunyi tersebut itu bersatu menjadi satu bunyi yang utuh dan ditekankan, yang ditandai dengan bacaan bertasydid. Nah, hukum ini ada tujuan agar bacaan tidak terasa berat, kaku atau terputus antar huruf, melainkan mengalir lancar, lembut dan indah diucapkan tanpa menguasai hukum idgham. Nah, selanjutnya ada idgham mutamasalin. Jenis idgham mutamasalin secara istilah ini berarti meleburkan dua huruf yang persis sama. Nah, baik dilihat dari segi tempat keluarnya atau yang disebut makhraj, maupun dari segi sifat-sifat pengucapannya. Karena keduanya ini benar-benar identik, maka peleburannya berlangsung secara sempurna, menyatu sepenuhnya, dan disertai tekanan tasydid yang jelas dan terasa kuat. Ada contohnya, misalkan huruf ta mati bertemu huruf ta hidup, sehingga itu tuh dibaca ataku dalam kalimat atakullah. Nah, ada juga huruf ba mati bertemu huruf ba hidup, sehingga dibaca yubayina, atau huruf dal mati bertemu huruf dal hidup yang peleburannya juga sempurna. Nah, ada idgham mutaqarribin. Nah, idgham mutaqarribin ini adalah meleburkan dua huruf yang tidak persis sama, namun tempat keluarnya itu berdekatan satu sama lain. Nah, karena kemiripannya dengan kedekatan tempat keluarnya, maka kedua bunyi itu dilemburkan agar bacaannya tuh tetap lancar gitu. Nah, tidak sepenuhnya menyatu pada jenis sebelumnya, melainkan lebih halus dan lembut. Nah, ada juga contohnya, yaitu misalkan huruf ba mati bertemu huruf mim hidup, karena keduanya itu keluar dari bibir. Ada juga huruf kaf mati bertemu huruf qaf hidup, karena tempat keluarnya berdekatan di langit-langit mulut. Baik, presentasi saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.